Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 8 April tahun 2024 adalah Hari Raya Kabar Sukacita. Salam engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita. Salam malaikat Gabriel kepada Maria. Selanjutnya malaikat Allah itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Peristiwa ini dirayakan secara khusus oleh gereja untuk mengingat arti dan makna bagi keselamatan. Bisa dikatakan peristiwa sabda menjadi daging saat Maria menyatakan kesediaan dan persetujuannya pada malaikat Gabriel, pembawa kabar gembira, dan semenjak itu Maria menjadi Bunda Allah. Suatu hal yang perlu kita camkan dalam hati ialah hormat Allah pada Maria terlihat dalam permintaan kesediaan Maria untuk menerima sabda Allah dalam rahimnya. Di sini, Allah tidak memaksa Maria, tetapi Ia meminta kesediaan dari Maria sendiri. Maria menyadari bahwa dia dipilih karena dianggap layak untuk menerima kabar gembira itu. Semoga hari raya kabar sukacita ini menumbuhkan dalam diri kita semangat ketaatan kepada Allah dan kesetiaan bekerja sama dengan Allah dalam karya penyelamatannya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai 14 dilanjutkan dengan bab 8 ayat 10. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai 10.
Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan." Maka aku berkata, "Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku." Jadi, mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu."
Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memiliki hati seperti Bunda Maria. Injil hari ini berbicara tentang Maria yang menerima pesan dari Tuhan yang memintanya menjadi bunda Sang Juru Selamat. Jawaban Maria sungguh luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jawaban Maria harus menyadarkan kita bahwa hatinya terbuka kepada Tuhan. Jawaban itu bukan sekedar kata yang terucap dari bibir Bunda Maria. Jawabannya memang mengandung komitmen dan resiko yang harus dihadapinya nanti. Bunda Maria tahu persis apa yang akan dihadapinya, dan hal itu tidaklah ringan, tetapi sungguh beralasan untuk dihadapi, karena maksud kabar sukacita malaikat itu benar-benar kabar sukacita bagi dunia yang harus dijalankan bukan dengan gampang dan biasa, tetapi dengan tanggung jawab dan pengorbanan tingkat tinggi. Maria tahu betul konsekuensi buruk di tengah masyarakat saat menjadi seorang wanita yang mengandung tanpa suami. Maria tahu persis risiko menjadi ibu Yesus, anak Allah atas cara berbeda dari yang biasa terjadi di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Maria tahu persis bahwa jawabannya mengandung akibat yang sangat besar, dan akibat itu adalah suatu persembahan dirinya seutuhnya. Namun Maria memilih untuk memberikan jawabannya kepada malaikat itu. Artinya, dia berani menerima konsekuensinya. Sungguh, Maria mempunyai keterbukaan terhadap Tuhan. Ia siap memberikan persembahan hatinya, dan persembahan hatinya itu secara nyata adalah persembahan seluruh hidup dan masa depannya, bahkan seluruh kemanusiaannya, yakni perasaan, kekhawatiran, perjuangan hidupnya, penderitaannya sepanjang jalan salib Yesus. Saudara-saudariku terkasih, Maria adalah teladan hidup kita sebagai umat Kristiani. Kita diundang Tuhan lewat malaikatnya untuk mempersiapkan hati kita agar memiliki hati seperti Maria, sebuah hati yang berserah diri, berkorban, melayani, dalam rangka menyambut putranya Yesus Kristus yang akan datang ke dunia. Inti pengorbanan diri pada dasarnya haruslah konkret, yaitu pemberian dan persembahan hidup, kebebasan. Inti pengorbanan diri pada dasarnya haruslah konkret, yakni pemberian dan persembahan hidup, kebebasan, kesenangan, waktu, harapan pribadi, kebutuhan kita, dan seterusnya. Dalam hidup ini, terkadang kita harus mengatakan bahwa pengorbanan kita tidak begitu penuh dan lengkap, tidak begitu tulus. Kita hanya mempersembahkan kepada Tuhan separuh tubuh kita, separuh hati dan waktu kita, karena satu dan lain sebab, antara lain karena kita ingin menggunakan tubuh dan waktu kita
untuk kepentingan dan kesenangan diri. Tuhan pasti menghendaki kita memiliki hati yang utuh kepadanya, hati yang sungguh-sungguh memperjuangkan keselamatan, hati yang penuh pengorbanan, pelayanan, kemurnian, dan kejujuran. Karena di sanalah bersemi kabar keselamatan yang nyata, yakni kabar sukacita dalam kehidupan kita. Hendaknya kita memiliki hati yang sama seperti Bunda Maria dalam menjawab tawaran Allah yang bermaksud melibatkan kita untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Seandainya ada malaikat Tuhan yang berbicara kepada kita dalam bentuk rintihan orang minta tolong, permintaan orang untuk membantunya, situasi keluarga, gereja, dan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan kita, pada saat itulah kita bisa berkata seperti Maria, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dan itu adalah komitmen kita, bukan di bibir atau dalam hati, tetapi seharusnya dalam tindakan nyata. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.